Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Masih melanjutkan overview dari video tutorial kita tentang SAP PP ya. Kemarin kita sudah membahas tentang material requirement planning MRP. Kemudian di video tutorial ini kita akan membahas tentang capacity requirement planning atau biasa disingkat CRP. Ada perbedaan yang prinsip ya dari kedua planning tersebut. Kalau MRP ya kita singkat segitu aja ya biar terbiasa. Kalau MRP itu lebih fokusnya kepada planning material. Oke. Nah, kalau capacity itu fokusnya kepada planning work center atau mesin gitu ya. Jadi dua-duanya ini kondisi yang berbeda ya. Yang satu material, yang satu mesin. Nanti pun pada saat dipakai di dalam production maupun proses order, ini kedua-duanya ikut serta dan ini juga nanti kita akan lihat bahwa ini dua-duanya harus dilakukan pengecekan gitu ya. Yang satu yang MRP pengecekan material available, kemudian yang capacity juga pengecekan terhadap capacity available gitu ya. Oke, itu sebagai pendahuluan, nanti kita akan bahas materi. Terlebih dahulu saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa ada situs ya, bukan satu, ada situs yang sudah saya buat di sini di sapindonesia.net, di mana situs ini menceritakan ya artikel-artikel tentang SAP PP dan QM ya. Jadi semua bahasan ada di silabus SAP PP modul ini ya, mulai dari master data material, kemudian BOM, work center, routing, production, version ya. Bahkan nanti juga ditambahkan lagi dua material master data yang bawaan dari MM, yaitu karakteristik, kelas, dan batch ya. Lalu ada juga proses ya di silabus ini, di situs ini juga saya membahas tentang proses planning ya, demand management, baik itu yang menggunakan strategi make to stock atau MTS maupun yang menggunakan strategi make to order atau MTO ya, kedua-duanya juga dibahas di situs ini. Lalu tentang MRP ya, ini juga MRP kita kupas ya secara di artikel, nanti Anda bisa cari artikelnya tentang MRP ya. Ini adalah overview dari MRP, kemudian metode cara menjalankan MRP itu seperti apa, metodenya bagaimana, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses run MRP ya. Kemudian di berikutnya adalah production order execution. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari dari tim produksi ya. Di mana SAP PP ya fokusnya berarti di rekan-rekan kita yang ada di produksi. Nah, mereka step-stepnya itu mulai dari order creation. Bisa saja order creation itu di-create oleh PPIC ya. Jadi saya menganggapnya produksi itu adalah gabungan ya. Gabungan antara departemen PPIC dan produksi ya. Mereka selalu berkolaborasi gitu ya. Jadi yang order creation nanti dilakukan oleh tim PPIC dan produksi. Kemudian ordernya nanti dirilis ya. Namanya order rilis. Kemudian, nah ini dia, ada capacity planning ya. Capacity planning, material available nanti dilakukan pengecekan oleh tim produksi. Kemudian juga masalah scheduling ya, scheduling penjadwalan proses produksi dari tanggal berapa akan dimulai proses produksi dan selesainya kapan itu dari produksi
plus PPIC yang mengatur semuanya di proses produksi. Kemudian good issue ya, good issue tentu saja ini adalah material yang dibutuhkan, material yang ada di BOM, material raw mat maupun packaging ya, yang akan nanti di staging ke produksi. Lalu confirmation, tentu saja confirmation adalah hasil dari proses produksi, baik itu finished product maupun SFG ya. Lalu good receipt, yang good receipt berarti penyimpanan stok ya dari hasil proses confirmation tersebut, kemudian dilakukan proses good receipt di delivery begitu, di delivery disimpan di slot untuk proses pengiriman atau penjualan. Dan terakhir adalah technical complete ya. Jadi dari tim produksi dia melakukan proses apa yang disebut dengan technical complete ya. Jadi secara keseluruhan setelah proses teko maka proses produksi, biaya produksi, kos yang semua ada di order tersebut akan bisa diketahui oleh accounting, baik itu biayanya, kemudian yang jadi aset, gitu, yang jadi stok, ya. Jadi semuanya di sini nanti ada proses posting, baik itu pada material staging, material GR, dan posting di order. Kemudian tidak lupa juga di sini saya membahas tentang configuration. Di mana ini adalah additional untuk konsultan PP maupun QM, dia wajib mengetahui tentang configuration. Kenapa demikian? Karena di server SAP yang setelah di setup oleh basis gitu ya, itu awalnya itu kosongan, jadi tidak bisa melakukan proses apa-apa. Nah, semuanya itu nanti di-config dulu oleh konsultannya masing-masing. Biasanya yang terlibat biasanya konsultan MM, konsultan PP, accounting, kemudian SD gitu ya, yang semua biasanya terlibat untuk melakukan proses config dulu di dalam server SAP tersebut, baru kita bisa melakukan proses skenario ini ya. Baik itu input master data, demand management, dan seterusnya nanti bisa berjalan setelah dilakukan proses config oleh konsultan gitu ya. Tentunya ini nanti pada saat implementnya di project ya. Di project itu biasanya di project SAP mereka ada tim ya, tim dari sistem analis gitu ya, tim dari sales dari sebuah modul untuk nanti menentukan bagaimana penerapan dari maunya perusahaan company berdasarkan blueprint untuk nanti dikonfig di SAP gitu ya. Nah, pengalaman kita ya untuk configuration ini tentunya ini adalah yang wajib Anda juga pahami adalah proses bisnisnya gitu ya. Jadi baik master data, transaksi, production, order execution, itu semua Anda pahami dulu konsepnya, skenario apa aja yang ada di dalam PP ya, itu harus Anda pahami betul-betul, harus Anda lakukan praktek tes gitu ya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau Anda tidak paham proses yang ada di PP, maka ke configuration pun akan kesulitan gitu ya. Karena memang konfigurasi di sini tidak dia table ya yang tidak menceritakan bisnis proses gitu ya. Jadi dia hanya sebuah table, beberapa table yang Anda define, yang Anda assign begitu seperti itu. Dan kalau Anda tidak paham konsep bisnisnya, ini akan kesulitan gitu. Nah, saya menjamin halnya kalau Anda memahami di awal ya, Anda kuat di basic master data ya, production order execution-nya, Anda betul-betul paham, maka nanti ke configuration akan mudah. Bukan saja mudah, teman-teman pengalaman di project itu bisa sampai nggak sampai 1 hari, setengah hari pun mereka sudah kelar gitu. Karena cepat mereka bisa lakukan, karena sudah paham konsepnya gitu ya. Oke, selain di sapindonesia.net ini, ya ini pembahasannya tentunya saya tidak panjang lebar ya, karena di sini banyak artikelnya, nanti Anda baca
Ini tidak panjang lebar karena itu tadi kita menyediakan situs tersendiri untuk supaya Anda betul-betul fokus. Betul-betul saya berharap setelah Anda mengikuti sapindonesia.net ini betul-betul Anda menjadi harapan saya menjadi konsultan ya, dan nanti bisa terjun ke proyek-proyek ya dimanapun, khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ya. Dan SAP tidak menutup kemungkinan dan juga ada di luar. Yang saya tahu juga banyak kebutuhan resource untuk SAP ini, konsultan, baik itu di negara tetangga maupun di negara lain, Eropa maupun Amerika ya. Gitu. Oke, jadi gitu cara belajarnya. Nah, itu tadi di sini hanya sebentar, tetapi nanti teman-teman saya arahkan ke sini ya, ke situs materi.sapindonesia.net. Nah, di sini sudah banyak materinya, sudah saya atur, sudah saya susun, mulai dari yang paling dasar gitu ya, sampai ke konfigurasi. Nah, Anda kalau lihat di sini ada materi SAP PP ya, materi ke-1 sampai materi ke-24 ya. Jadi semua masuk di sini, mulai dari master data, transaksi ya, yang ada demand management, MRP, affordability check itu kayak apa sih affordability check itu maksudnya. Kemudian ke konfigurasi. Nah, di sini juga ada konfigurasi ya, konfigurasi master data, BOM, work center, routing gitu ya. Di planning juga ada konfigurasinya seperti apa. Nah, ini dia. Saya ceritakan semua, saya beberkan semua konfig-konfignya, dan itu nanti Anda betul-betul Anda kalau bisa nyoba di server tes ya, nanti akan terlihat sekali konfigan yang dibuat oleh konsultan gitu. Dan tidak lupa juga saya memberikan latihan. Di sini ada materi 2122 adalah materi studi kasus ya. Jadi kita mencoba membuat satu order type baru, kemudian kita tanam, kita implement ke dalam SAP. Apakah berjalan nggak dengan baik begitu ya. Ternyata setelah saya mencoba ya, ada beberapa hal yang harus Anda config ya. Nanti ketika jadi tidak langsung order type itu Anda pasang jalan, tidak begitu. Sebentar, apa yang maksud dengan order type? Jadi dalam order itu nanti itu akan diklasifikasi berdasarkan order type gitu. Jadi di proses produksi itu bisa saja prosesnya normal. Itu berarti kan normal proses ya, order type-nya berbeda. Nah, lain halnya dengan order-order yang misalnya kejadiannya berbeda, tidak normal. Maksudnya tidak normal itu dia misalnya ordernya karena recycle, karena rework gitu ya. Nah, seperti itu dibedakan biasanya oleh konsultan PP dan juga atas persetujuan dari accounting karena memang ada beda dalam hal biaya dan sebagainya gitu ya, sehingga kita membedakan baik dalam biaya maupun dalam order type-nya dibedakan. Atau biasanya yang terjadi adalah perbedaan di order type repacking gitu ya, dismantling seperti itu nanti harus dibedakan. Oke, jadi kalau ada proses baru, order type-nya beda. Nah, di sini, di dalam video tutorial ini, ya, selain Anda juga bisa lihat file PPT-X-nya, saya tunjukkan di mana config-config-nya ketika Anda membuat order type baru. Ya. Setelah itu, di materi ke-22, baru saya tunjukkan juga ketika Anda melakukan proses konfirmasi. Ya. Nah, ketika konfirmasi juga terjadi beberapa yang error karena belum dikonfig. Nah, di sini saya tunjukkan di mana aja config untuk konfirmasi. Jadi Anda, makanya sebelum masuk ke config, Anda harus paham dulu kalau proses order itu pakai apa gitu. Itu bagaimana di dalamnya. Proses konfirmasi itu seperti apa gitu. Seperti apa. Bagaimana isinya, bagaimana maksudnya. Nah, setelah Anda paham, nanti ke config-nya akan mudah. Kemudian selain itu juga di materi ini memang saya berikan juga tidak ece-ece ya, jadi saya berikan juga agar Anda betul-betul powerful gitu ya. Ada materi yang how to running LSMW. Sebenarnya sih mungkin ini biasa untuk konsultan yang memang biasa di project ya. Tapi juga saya beritahukan ini step-stepnya karena memang banyak juga permintaan dari teman-teman untuk
membuat satu video tutorial tentang LSMW. Saya buatlah seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Ini contohnya cara mengupload LSMW, cara mengupload BOM dengan menggunakan LSMW. Tujuannya, kenapa upload? Karena di awal itu, waktu di awal implement, master data itu banyak. Biasanya banyak mereka yang sudah input. Apalagi mereka kalau misalnya sudah menggunakan sistem yang lama, itu tidak mungkin satu persatu diinput lagi ke SAP, ya kan? Bayangkan kalau misalnya ribuan master data atau data lah material ya diinput ke dalam SAP, itu mungkin akan effortnya melelahkan dan tidak begitu caranya gitu. Makanya konsultan memberikan jalan dengan cara mengupload. Caranya mereka tinggal input aja di Excel, ya kan? Kalau di Excel gampang, mereka tinggal input. Kemudian kita berikan template-nya dulu gitu. Caranya ya konsultan berikan template, misalnya untuk create material itu ini template-nya, untuk create BOM ini template-nya. Nanti si user akan masukkan satu persatu per record ya. Kalau misalnya 1000 ya masukkan 1000 baris ke dalam Excel. Nah, nanti kita proses itu di dalam LSMW. Pokoknya semua stepnya saya buka di sini ya, nanti Anda bisa lihat. Nah, hal lainnya lagi ya, sebagai tambahan, nanti juga ada factory pabrik, istilahnya bukan gitu. Kita lihat dulu ya materinya. Materinya adalah factory calendar, bukan factory. Nah, ini factory calendar juga tambahan ya. Biasanya di-setup oleh konsultan PP, SAP PP. Bagaimana caranya juga saya tunjukkan ya. Di code-nya Skal nih, Skal buat bikin factory calendar. Kemudian juga ada yang batch ya, ini batch ya, batch determination. Nah, ini juga wajib untuk Anda ketahui yang PP karena memang ini fungsinya sangat bagus sekali di SAP PP ya. Batch determination itu adalah dia nanti saya bisa gambarkan begini. Kalau misalnya pada saat kita meminta barang ke gudang raw mat packaging, itu kan istilahnya kita menyebutnya material staging ya. Kita meminta barang raw mat untuk proses produksi. Nah, pada saat nanti kita mau mau kita konsum materialnya itu, tentunya mereka kan ada batch-batch yang dipasang ya. Satu material bisa terjadi misalnya beberapa batch, tergantung setupnya. Bisa by tanggal, bisa by brand, by produk gitu ya. Nah, nanti dengan konsep batch determination ini kita bisa menentukan mengambil material berdasarkan misalnya expired dates ya. Jadi komponen-komponen yang memang udah mau expired lebih dulu kita konsum ya supaya jangan terlalu banyak terlalu lama memendam di gudang gitu. Nah, ini konsepnya dengan batch determination gitu ya. Jadi bisa atur mau konsep di FOCA atau di FOCA gitu ya. Nah, ini juga biasanya di setup di PP. Tapi untuk yang batch manajemennya, nanti ada lagi sebelum masuk ke batch determination, Anda juga harus melakukan batch management. Itu adalah ranah MM, tapi PP juga harus tahu. Jadi kerjasama antara MM dengan PP dalam pengaturan batch gitu ya. Jadi itu materi yang ada. Nanti Anda kalau saya review ini banyak sekali ya. Kita akan masuk aja ke yang sekarang ini ya, capacity requirement planning. Oke. Ya, jadi capacity requirement planning. Apa yang dimaksud dengan capacity planning ya? Kita ngomong dulu capacity planning. Fungsi dari capacity CRP ini adalah untuk mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada ya. Jadi poin-poinnya, jadi pertama untuk mengoptimalkan ya. Kita punya mesin, kita punya produk gitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya mesin itu bekerja 100% optimal gitu ya, efisien gitu. Itu yang kita kejar gitu.
Dan ini kalau misalnya banyak order, kemudian juga banyak mesin, bagaimana pengaturan cara kerjanya, mesin yang mana untuk order yang mana. Nah, itu pengaturannya ada di planning ya, capacity planning. Kemudian memilih work center yang sesuai tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau misalnya ada 10 work center, kemudian ada 50 order, nah ini bagaimana pengaturan memilih work center yang tepat dengan pembuatan finish produknya gitu. Kemudian juga fungsinya dari planning yang mesin tadi adalah mengurangi setup secara keseluruhan jika terjadi perubahan produk pada tiap work center ya. Jadi memang nanti juga kalau diperhitungkan kalau mesin itu terjadi di setup lagi dirubah sesuai dengan model baru. Nah ini bagaimana nih pengaturan planning seperti itu. Kita lihat gambar aja ya di sebelah kiri ada master data, ini master data produksi atau proses order. Jadi saya menyebut produksi sama dengan proses order gitu ya, itu sama. Di sini ada production planning, perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi itu didapat dari yang tiga ini, plan order, production order, atau proses order. Ini sama ini ya, production order atau proses order sama dia, sama-sama order. Dan yang ini adalah plan order, jadi order yang memang belum di-convert. Jadi ada order yang memang disiapkan gitu ya untuk di planning, ada order yang memang sudah di requirement gitu. Makanya disebutnya plan order adalah order yang dalam perencanaan, udah ada nomornya, udah ada kuantitinya, udah ada tanggalnya juga. Dan order yang sudah terrealisasi gitu, production order. Oke, jadi master data ini kan nantinya dia akan membuat production order ya, akan membuat order. Nah, setelah menjadi order, ini ada yang merah ini panah ke bawah. Setelah menjadi order, maka timbullah apa yang disebut dengan scheduling. Scheduling adalah penjadwalan proses produksi, kapan akan mulai, kapan akan berakhir. Di sini yang disebut scheduling ya. Nah, ini panah yang ke sini, ini kan master data. Master data semua masuk ke sini, ke dalam proses order. Ini udah ada di dalam proses order ya. Ini udah ada dalam proses order yang disuplai dari master data. Paham nggak? Paham gitu ya maksudnya? Kemudian dari scheduling itu, di dalam order itu kan ada capacity requirement ya. Jadi order itu karena dia sudah memesan untuk membuat suatu produksi, maka dia mesinnya pun sudah masuk gitu. Maka itu disebut sebagai capacity requirement. Jadi permintaan dari kapasitas. Kalau misalnya satu order misalnya 1000 pieces dengan mesin mesin A gitu ya. Nah, itu kapasitas mesin A-nya itu sudah di requirement untuk proses 1000 gitu maksudnya ya. Nah, berikutnya adalah available capacity. Available capacity yaitu mesin yang memang standar. Jadi standarnya itu mesin itu memang dia bisa membuat katakanlah dari 8 jam itu adalah 1000 piece gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Dari capacity requirement misalnya ada 1000 piece, mesin A diminta untuk membuat 1000 piece, sementara kapasitas available capacity dia memang dalam waktu satu shift 8 jam itu dia menghasilkan 1000 piece. Jadi klop ya, 100%. Nah, itulah yang disebut dengan capacity planning, perencanaan capacity ya. Di perencanaan capacity itu membandingkan available capacity dengan capacity requirement. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Capacity planning elemen. Nah, kita lihat bagian-bagian dari capacity planning ya. Secara detail kita lihat. Yang pertama adalah available capacity ya. Tadi saya sudah jelaskan, available capacity adalah jumlah kapasitas yang tersedia untuk proses produksi. Ya, ini yang disuggest dari master data work center ya.
Jadi master data work center semua mesin itu dia mempunyai available capacity atau sama dengan standar capacity gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah scheduling. Scheduling adalah urutan operasi produksi, proses produksi yang berguna untuk menentukan waktu dimulainya produksi ya. Jadi scheduling juga ini bagian elemen dari perencanaan mesin. Karena gini, kalau misalnya dalam sehari kita ada 50 order ya, mesin dengan mesin yang berbeda-beda, maka dari scheduling itu, penjadwalan itu kapan, katakanlah di order ada 50, berarti harus dikejar dalam seminggu berapa shift gitu ya. Nah, pengaturan shift 1, shift 2, shift 3 dan seterusnya itu ditentukan di dalam order itu sebagai scheduling ya. Katakanlah shift 1 mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu ya. Itu shift 1. Berarti kan schedulingnya dari jam 7 sampai jam 3. Berikutnya nanti schedulingnya diatur lagi dari jam 3 sampai jam 11 malam gitu ya. Kemudian jam 12 sampai jam 7 pagi gitu. Jadi dia itu yang dimaksud dengan scheduling yang ada di order gitu ya. Kemudian sistem akan menghitung capacity requirement dengan menggunakan formula tanggal quantity ya. Jadi permintaan requirement itu tadi kan dilihat ya, kalau ada order itu kan order dianggapnya sebagai capacity requirement ya, maka dia akan lihat tanggal berapa, kuantitinya berapa, kemudian tadi menggunakan formula berapa jam, berapa shift gitu. Kemudian capacity evaluation memberikan gambaran mengenai load dan kebutuhan produksi. Nah, dari proses available capacity dan capacity requirement, maka kita bisa mengevaluasi ya kan, dari standar mesin dan permintaan yang ada di order, artinya capacity requirement, maka kita bisa membandingkan apakah kira-kira akan terjadi overload atau underload, ya kan? Kalau misalnya kapasitas mesin 1000, tiba-tiba permintaannya 1.500, berarti kan ini overload, tidak mungkin gitu kan ya. Nah, inilah yang disebut dengan capacity evaluation, membandingkan antara permintaan dan standar kapasitas ya. Oke, kemudian nanti, nah kalau memang terjadi underload atau overload, nah ini kan tidak normal, tidak efisien. Kalau kelebihan pun overload tidak bagus ya, karena tidak mungkin mesin harus kerja berlipat-lipat gitu ya. Dan kalaupun underload, ini pun tidak bagus. Berarti mesinnya tidak mencapai efisiensi yang diharapkan gitu ya. Maka ada yang disebut dengan istilah leveling. Leveling memberikan kesempatan kepada Anda untuk mencapai optimal. Nah, supaya terjadi optimal ya, tidak yang kekosongan kita bisa isi, yang kelebihan kita bisa dispatch ya, bisa kita sebar, maka disitulah fungsinya dari sebagai tadi capacity leveling ya, kita leveling agar tidak overlap gitu, agar tidak overlap, paham kali ya. Sehingga nah yang terakhir setelah itu rapi, maka nanti order yang sudah dikonfirmasi ya, maka akan terjadi proses reduction. Reduction itu berarti ordernya itu sudah selesai. Artinya kapasiti dari mesinnya sudah free ya kan. Kalau udah selesai ya mesinnya udah menghasilkan, udah dong. Berarti mesinnya sudah tereduksi. Artinya udah free lagi, udah nol lagi gitu. Itu yang dimaksud capacity reduction ya. Terjadi jika proses produksi sudah dikonfirmasi atau jika kuantiti dari order dihapus, dikurangi. Jadi nanti ordernya itu actionnya banyak yang menyebabkan reduction ya. Salah satunya adalah konfirmasi, kemudian teko, delete, dan seterusnya. Nanti kita lihat ada nggak ya. Oke, nah ini dia gambar memperjelas, semakin ke bawah semakin memperlihatkan capacity planning ya. Pertama capacity yang paling atas ini besar sekali, kemudian nanti setelah terjadi reduction maka kapasitinya menjadi 0 ya, habis di sini ya. Oke. Capacity evaluation tadi menjelaskan mengevaluasi antara requirement dan standar ya.
Jadi available capacity dan capacity requirement ini yang membandingkan itu. Jadi evaluasi itu membandingkan antara capacity requirement dan capacity available ya. Kemudian operating time adalah waktu proses adalah work time dikurangi break time dikali capacity utilization rate ya. Kemudian available capacity adalah operating time dikali number individual capacity. Nanti ini semua Anda bisa lihat di work center ya. Lebih jelasnya di pembahasan di work center sudah saya uraikan, tapi ini adalah summary ya. Kemudian capacity requirement yang tereduksi. Nah ini dia. Hal-hal yang menyebabkan capacity tereduksi adalah complete ya, complete order atau confirmation. Itu confirmation itu berarti udah complete, ordernya udah selesai. Kemudian changing the production order status to TECO ya. Jadi kalau di TECO dia berarti free mesinnya. Kemudian locking production order, changing the order status to locked. Jadi kalau ordernya juga dibuat status TLSD itu berarti juga free. Atau deletion flag. Order yang di delete juga demikian gitu ya. Kalau Anda lihat gambar ini, capacity planning, ini menunjukkan ini month ya, bulan 5, 6, 7, 8 sampai 11. Kemudian requirement ini dari order ya. Ini dari order ada 7,83 jam, ini unitnya adalah hours. Kemudian ini dari order, kemudian available capacity adalah kapasitas mesinnya dari standar dari work center. Nah ini capacity loadingnya adalah 4% gitu ya. Jadi nggak 100% nih, semestinya dipakai semua, tapi dia cuma 40%. Sehingga remaining available capacity-nya masih banyak nih, 188,17 jam gitu ya. Itu maksudnya cara bacanya seperti ini, pun sama gambarnya gitu. Nanti di TICOP tersendiri, di TICOP capacity planning ini Anda bisa lihat ya, mana saja order-order yang memang tumpang tindih, dia akan merah gitu ya. Yang merah itu terjadi misalnya tadi itu yang misalnya available capacity-nya katakanlah ini 294, tapi ordernya misalnya 300 di sini ya. Nah, itu yang merah dia. Nah, kalau udah merah gini nanti ada proses leveling ya, dispatching. Nah, ini dia di leveling ya. Jadi kalau tadi terjadi tumpang tindih, overlap, maka PPIC biasanya melakukan proses leveling, mengatur kembali. Jadi capacity leveling digunakan untuk melakukan scheduling kembali ya secara detail dan melakukan dispatch untuk capacity requirement sepanjang time axis. Jadi kalau dia lebih, berarti kalau dia misalnya overlap tumpang tindih, kelebihan satu mesin dipakai oleh 2 order kan lebih itu, maka PPIC harus membuat leveling, dia memecah gitu ya. Katakanlah di jam yang berbeda, banyak cara sih, bisa dispatch-nya bisa dilakukan dengan melakukan overtime gitu ya. Kalau tadi misalnya shift pertama terjadinya overlap di shift pertama, ya berarti dia akan bikin lagi order yang shift kedua gitu supaya tidak overlap. Atau dia menambahkan work center yang lain, misalnya tadi yang order yang pertama work center A, udah ganti aja yang order yang berikutnya pakai work center berikut, bisa seperti itu ya, banyak cara. Jadi itu. Nah, lalu kalau yang itu yang lebih, kalau yang kurang bagaimana? Kalau yang kurang ya nanti semestinya diusahakan optimal. Kan kita dengan melihat capacity ini planning, kan kita berharap optimal ya, tidak boleh ada kekosongan waktu. Nanti kalau misalnya mesinnya udah selesai, kita kan mesti bayar orang ya, bayar manpower dan sebagainya untuk pengerjaan produksi. Nah, untuk itu harus diisi lagi oleh pembuatan finish good yang lain agar tercapai optimalisasi dari mesin gitu ya. Karena memang ada biaya yang sudah dihitung. Oke, saya kira itu ya pembahasan tentang dari CRP, Capacity Requirement Planning. Untuk materi lengkapnya sebenarnya saya sudah ada di sini di file PPT. Mungkin nanti untuk yang member ya bisa ngelihat di materi. Nah, ini lebih lengkapnya mungkin saya bisa di-download nanti kalau yang member. Ini juga dibahas di video tutorialnya.
capacity planning. Ini lebih lengkap lagi pembahasannya. Ada mass processing, ini leveling tadi udah ya. Reduction udah, maintenance ini yang belum juga nih. Bahasanya lebih dalam lagi deh. Tuh. Ini saya sudah susun. Nah, ini ya. Oke, nah ini gambarnya maintenance capacity. Jelas lagi formula tadi juga yang kita tentukan yang sip-sipan tadi. Evaluation, leveling. Nah, ini proses leveling. Kemudian ini dispatching ya. Ya, dispatching, reduction. Oke, saya kira itu materinya ada nanti Anda bisa dapatkan untuk yang member area. Oke, saya kira sudah cukup pembahasannya ya. Nah, untuk yang di materi memang di sini juga ada nih, yang tadi saya sebut. Selain Anda bisa ngedownload PPT-nya juga ada pembahasannya di materi ke-10 ya. Ini juga bisa Anda baca-baca sebagai referensi. Tapi di sini masih campur ya antara PP sama PM. Mungkin Anda akan kebingungan mempelajarinya kecuali yang udah expert kali ya. Ini bisa diambil per parsial gitu. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita akan menginjak ke materi overview terakhir, yaitu tentang shop floor. Nah, ini dia, shop floor, production order flow. Ya. Ini yang memang sehari-hari dipakai oleh tim produksi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semata-mata itu saya masih belajar, jadi kita sama-sama belajar cari tahu lebih dalam tentang SAP PPQM. Ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum.